Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Laksmi Indrawati. Kita tidak terasa ya sudah sampai pembahasan tryout untuk part yang ketiga. Nah, ini foto saya. Oke. Nah, untuk pembahasan yang part 23 ini akan kita mulai dari soal nomor 21. Nah, kita lihat ya. Kita lihat bersama di sini ada seorang anak yang membeli snack. Nah, snacknya itu ada 1 snack plus 3 donat ya. 1 snack plus 3 donat. Nah, dia harus membayar 6.200. Kemudian, nah ini ada anak perempuan. 2 anak perempuan, dia membeli 2 snack dan 2 donat. Dia harus membayar 5.200. Nah, kemudian datanglah orang yang ketiga. Dia membeli 2 snack dan 1 donat. Nah, pertanyaannya adalah berapa yang harus dibayar oleh si anak ketiga ini? Nah, kalau kalian menjumpai soal seperti ini termasuk dalam materi sistem persamaan linear 2 variabel ya. Nah, ini kan misalkan persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua ya. Nah, persamaan yang kedua ini dapat kita sederhanakan terlebih dahulu ya, biar bilangannya nggak terlalu besar. Ini kita sederhanakan dulu, kita bagi 2. Nah, sehingga 2S dibagi 2 kan tinggal S ya. S ditambah 2D dibagi 2, tinggal D. Sama dengan 5.200 dibagi 2, ketemunya 2.600. Nah, ini adalah persamaan kedua yang sudah disederhanakan. Nah, sekarang kita akan mencari ya, mengeliminasi. Nah, persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. S ditambah 3D sama dengan 6.200. Nah, ini kan ada 2 variabel ya, yaitu S dan D dengan 2 persamaan. Sehingga dapat kita cari berapa S, berapa D ya. Nah, ini kan koefisien S-nya sudah sama, sehingga kita bisa mengeliminasi atau menghilangkan S-nya terlebih dahulu. Ya, dengan cara bagaimana? Kita kurangkan. Nah, kita kurangkan. Ini tadi persamaan yang pertama ya. Nah, S dikurangi S kan 0. D dikurangi 3D negatif 2D sama dengan 2.600 dikurangi 6.200. Berapa ketemunya? Negatif 3.600. Nah, berarti harga 1 donat itu berapa? Negatif 3.600 per dibagi dengan negatif 2. Nah, jadi harga 1 donat adalah 1.800. Nah, untuk mencari harga 1 snack, kita pergunakan persamaan yang pertama apa yang kedua? Iya, betul. Lebih mudah kita gunakan persamaan yang kedua ya. Nah, kita gunakan persamaan yang kedua. S ditambah D sama dengan 2.600. Nah, padahal 1 donatnya 1.800. Berarti harga 1 snacknya adalah 2.600 dikurangi 1.800 sama dengan 800 rupiah. Ini harga 1 snack ya. Nah, berarti si orang ketiga itu dia harus membayar berapa? Kalau dia belanja 2 snack ditambah 1 donat. Nah, berarti ini
2 kali snacknya 800 ditambah 1 donat 1800. Nah, 2 kali 800 1600 ditambah 1800. Jadi dia harus membayar berapa? 3400. Ya, betul. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Paham ya? Jadi kalau kalian menjumpai soal sistem persamaan linier seperti ini, langsung saja kalian terjemahkan dalam kalimat matematika seperti ini. Jadi jangan terlalu lama ya. Langsung saja kamu misalkan harga 1 snack S, harga 1 donat D gitu ya. Jadi 1 S ditambah 3D sama dengan 6.200. Nah, biasanya ini juga ada yang bisa disederhanakan ya. Seperti ini, 2S ditambah 2D sama dengan 5.200. Nah, sehingga persamaannya itu menjadi lebih sederhana. Oke, sudah bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nomor 22. Diketahui diskriminan persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 2nx ditambah 2n dikurangi 1 sama dengan 0 adalah 0. Nah, kalian ingat diskriminan itu apa? Ya, D itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, B itu apa? A itu apa? C itu apa? Jadi kamu masih ingat kan bentuk umum persamaan kuadrat? Nah, bentuk umumnya kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Gitu kan? Nah, sehingga dari persamaan ini, kalian bisa memperoleh A-nya berapa? A-nya 1, B-nya sama dengan koefisien dari X. Koefisien dari X kan negatif 2N ya. Nah, kemudian konstantanya berapa? 2N dikurangi 1. Nah, dari soal diketahui bahwa diskriminannya sama dengan 0. Berarti kita masukkan dari sini ya. 0 sama dengan B-nya tadi negatif 2N kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 2N kurangi 1. Nah, 0 sama dengan negatif 2N dipangkatkan 2, 4N kuadrat. Nah, dikurangi, nah ini kan 4 kali 1 kan 4 ya. Berarti ini tinggal 4 kali 2N kurangi 1. Nah, sehingga kita peroleh 0 sama dengan 4N kuadrat. Nah, ini kita buka kurungnya. Nah, negatif 4 kali 2N dikurangi 8N. Negatif 4 kali negatif 1 plus 4. Nah, ini kan kita memperoleh persamaan kuadrat lagi ya, tapi dalam N. Nah, ini apakah bisa kita sederhanakan? Bisa. Diapakan? Dibagi dengan 4. Tuh, berarti diperoleh persamaan kuadrat baru menjadi berapa? 4N kuadrat dibagi 4. Jadi, berapa? N kuadrat dikurangi 8N dibagi 4. 2N plus 4 bagi 4, 1. Nah, kita faktorkan. Masih ingat kan cara memfaktorkannya? Nah, berarti 0 sama dengan, masih ingat nggak memfaktorkannya? Nah, ini kan faktorkannya, ini kita kalikan ya. Nah, nih koefisien N kuadrat, ini kan 1 kali 1, 1. Nah, kalian cari dua buah bilangan yang hasil kalinya itu 1, tapi jumlahnya berapa? Jumlahnya koefisien N ini negatif 2. Nah, berapa? Ya, 1 kali 1 kan?
Nah, cuma karena jumlahnya itu negatif, berarti kan ini negatif. Nah, sehingga kita peroleh hasil pemfaktoralannya adalah N dikurangi 1 kali N dikurangi 1. Nah, sehingga N1 sama dengan N2 sama dengan berapa? 1. Ya, betul. Nah, ini berarti benar ya. Nilai N sama dengan 1. Ini betul. Nomor 1 betul. Nah, kemudian X1-nya sama dengan berapa X1-nya? Apabila X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, kita masukkan N-nya kan kita sudah dapat ya, 1. Nah, kita masukkan, kembalikan ke persamaan kuadrat ini. Berarti jadi X kuadrat dikurangi 2 kali 1 X ditambah 2 kali 1 kurangi 1 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 2X ditambah berapa ini? 2 kurangi 1, 1 sama dengan 0. Nah, ini kan sama ya. Ini cuman beda variabelnya aja. Ini variabelnya N, ini variabelnya X. Berarti kan hasil pemfaktorannya sama ya. X dikurangi 1 kali X kurangi 1 sama dengan 0. Nah, dari sini diperoleh X1 sama dengan X2 sama dengan 1. Nah, berarti yang kedua ini jelas salah ya. Nah, berarti yang memuat 2 ini tidak usah dipilih. Ini tidak usah, ini tidak usah. Nah, sekarang X1 ditambah X2 berapa? X1 ditambah X2, ini kan sebenarnya bisa kamu pakai rumus praktis juga bisa ya. Jadi min B per A kan. Nah, atau bisa juga kamu masukkan 1 tambah 1. Nah, kalau min B per A kita kembalikan ke sini. Persamaannya tadi kan ini ya. Nah, ini kan A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya 1 kan. Nah, berarti kalau min B per A berarti menjadi min 2 per 1 sama dengan 2. Jadi ini salah. Nah, atau bisa juga kamu masukkan ini karena udah tahu X-nya kan, tinggal 1 tambah 1. Ini bisa 1 tambah 1. Hasilnya sama ya. X1 plus X2. Nah, kalau hasil kalinya bagaimana? X1 kali X2 itu bisa kamu cari melalui C per A ya. C-nya kan 1 ya. 1 per A-nya 1. Nah, 1. Berarti ini benar. Atau bisa juga kamu masukkan tadi X1 kali X2 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Ya. Kamu bebas terserah mau lewat mana. Jadi kalau matematika itu silahkan kamu memilih cara yang menurut kamu itu paling mudah ya. Jadi kalau misalkan kamu suka menghafalkan rumus ya silahkan kamu hafalkan rumus. Tapi kalau misalkan kamu lupa kan bisa dirunut ke belakang ya. Nah, itu yang saya suka dari matematika tuh itu tidak saklek harus pakai ini, begitu enggak ya. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar sawah ya, berbentuk persegi panjang, ditanami jagung. Nah, ini jagungnya ini ya, jagung. Ini jagungnya. Dan di dalamnya terdapat kolam berbentuk persegi dengan ukuran seperti tampak pada gambar. Nah, ini persegi. Nah, saya beri tanda persegi. Luas sawah yang ditanami jagung adalah 138 meter persegi. Nah, ini saya beri nama saja biar gampang. A, B,
D. Kemudian ini E, F, G gitu ya. Nah, berarti di sini diketahui luas sawah yang ditanami jagung adalah 138. Nah, berarti 138 itu sama dengan apa? 138 itu sama dengan luas sawah semua kan? Nah, luas sawah dikurangi dengan luas apa? Kolam. Tuh. Nah, 138 luas sawah. Ini kan bentuknya persegi panjang ya. Di sini sudah ada keterangannya persegi panjang. Berarti panjang kali lebar. 2x ditambah 6 kali x ditambah 7 dikurangi kolamnya tadi kan bentuknya persegi ya. Nah, dengan panjang sisinya x berarti luas kolam adalah x kuadrat. Nah, oke, sekarang kita kalikan. 2x kali x 2x kuadrat ditambah 2x kali 7 14x ditambah 6 kali x 6x kemudian ditambah 6 kali 7 ditambah 42 dikurangi x kuadrat. Nah, 138 sama dengan, nah ini kan 2x kuadrat dikurangi x kuadrat tinggal apa? X kuadrat ditambah 14x ditambah 6x berapa? 20x ditambah 42. Nah, 38-nya kita pindah ke ruas. Nah, sehingga kita pindah ke kanan ya, diperoleh 0 sama dengan x kuadrat plus 20x plus 42 dikurangi 138. Nah, ini saya pindah ke sini ya, biar kelihatan. 0 sama dengan x kuadrat plus 20x. Nah, 42 dikurangi 138 berapa? Negatif 96. Nah, ini kita faktorkan sama seperti tadi ya. Kita cari dua buah bilangan, kita faktorkan. Nah, ini kita kalikan ya. Koefisien x kuadratnya kan 1. 1 kali negatif 96. Kan negatif 96. Nah, kita cari dua buah bilangan yang hasil kalinya negatif 96, tapi jumlahnya sama dengan 20. Nah, berapa? 24 dengan 4. 24 dengan 4. Nah, tapi kan ini hasil kalinya negatif. Berarti kan salah satu harus negatif ya. Salah satu harus negatif. Nah, tapi jumlahnya positif 20. Berarti yang negatif adalah yang kecil. Nah, sehingga ini dapat kita faktorkan menjadi 0 sama dengan x plus 24 kali x dikurangi 4. Nah, persamaan kuadrat ini akan bernilai 0 ketika salah satu ini bernilai 0 kan? Nah, berarti x plus 24 sama dengan 0 atau x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini x1 sama dengan negatif 24 atau x2 sama dengan 4. Nah, yang kita pakai yang mana? Ya, yang positif. Nah, kenapa kita pakai yang positif? Karena sebuah ukuran itu tidak mungkin negatif ya. Nah, sehingga kita ambil yang x-nya sama dengan 4. Ukuran sisi kolam 4, berarti ini betul ya. Nah, berarti kan ini 4 ya. 4. Ukuran lebar sawah itu berarti yang ini ya.
X ditambah 7. Saya taruh di mana ya? Sini ya. Lebar sawah. Itu kan sama dengan X ditambah 7. Berarti kan 4 tambah 7. Nah, 4 tambah 7 berapa? 11. Apa salah? Salah. Berarti yang 2 ini salah, gitu kan? Kemudian luas kolam 18 meter persegi. Nah, ini kan panjang sisinya 4 ya. Nah, luas persegi itu apa? Ya, 4 kali 4. Berarti 16. Nah, luas kolam sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti ini salah. 3 salah. Nah, berarti udah ketemu jawabannya. 1 dan 4. Tapi kita cek, coba kita cek ya. Ini kan tadi sudah ketemu ya, lebarnya 11. Nah, sekarang panjangnya berapa? Panjang sawah. Panjang sawah sama dengan 2X kan? Berarti 2 kali 4 ditambah 6. 8 tambah 6 berapa? 14. Nah, ini meter ya. Nah, ini juga meter. Ini meter persegi. Nah, berarti keliling apa tadi? Keliling sawah ya. Keliling sawah sama dengan 2 kali berapa? Ini 14 tadi ya, 14. Ini 14. Nah, 2 kali 14 ditambah 11 sama dengan 2 kali 25 sama dengan 50. Nah, ini berarti betul. Oke, gitu ya. Paham? Oke, sip. Kita lanjutkan. Nomor 24. Nah, ini kita masuk ke materi fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat itu f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, kita lihat, perhatikan grafik dan rumus fungsi berikut. Nah, rumus fungsi yang mungkin untuk grafik di samping adalah yang mungkin yang mana? Nah, ini kan grafiknya membuka ke atas ya, sehingga koefisien dari x kuadrat ini harus lebih besar dari 0. Kita lihat, ini A-nya sudah lebih besar dari 0 semua, berarti sudah. Kemudian, nah kita lihat sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetrinya ini kan di sini ya. Sumbu simetri, kita lihat sumbu simetri dan titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y. Ini di negatif kan? Nah, ini sudah. Sekarang kita lihat sumbu simetrinya dulu. Masih ingat nggak persamaan sumbu simetri dari fungsi kuadrat? Nah, apa persamaannya? Persamaan sumbu simetri. X sama dengan apa? X sama dengan min B per 2A. Gitu kan? Nah, kita cari satu persatu. Nanti kalau yang sumbu simetrinya negatif, berarti kan dia ada di sebelah kiri sumbu Y kan? Nah, itu nggak mungkin. Sehingga kita ambil yang di sebelah kanan sumbu Y ya. Kita ambil contohnya yang pertama ya. Yang pertama, ini A sama dengan 1, B-nya berapa? Negatif 1, C-nya adalah negatif 6. Ya, yang ini, yang pertama ini. Berarti sumbu simetrinya X sama dengan min B. Ini tak hindari biar kalian ingat ya. Nah, min B berarti min 1 per 2 kali 1 sama dengan setengah. Nah, ini kan lebih besar dari 0 ya.
Berarti dia ada di sekitar sini. Berarti ini mungkin nomor 1. Nah, yang nomor 2, A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 1, C-nya negatif 6. Kita cari. X sama dengan min B. Berarti min 1 per 2 kali 1 sama dengan negatif setengah. Nah, ini kan kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, berarti kan sumbu simetrinya harusnya letaknya di sini ya. Berarti ini jelas tidak mungkin. Nah, yang ini kan juga B-nya plus kan. Berarti ini juga tidak mungkin. Nah, berarti yang mungkin adalah 1 dan 3. Nah, gitu caranya. Oke. Kita coba cek. Yang nomor 3 ini berapa sumbu simetrinya ya? Yang ketiga. A-nya berapa? 1, B-nya negatif 4, C-nya negatif 5. Berarti X sama dengan min B, itu kan? Min B berarti min 4 per 2 kali 1 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Nah, betul kan? Oke, jadi begitu caranya ya. Oke, next. Nomor 25. Nah, ini juga masih soal fungsi kuadrat. Seorang pemain golf melakukan tee shot dengan lintasan seperti pada gambar. Tinggi bola golf setelah T detik, T-nya ini ya. Nah, dari tee shot adalah HT meter. Tinggi maksimum bola golf adalah, nah berarti kan ini ya. Tinggi maksimumnya, nah tinggi maksimumnya itu. Nah, berarti kan kita mencari Y optimum kan? Masih ingat? Nah, Y optimum itu sama dengan apa? D per min 4A. Macam-macam sih, ada yang menuliskan min D per 4A juga bisa. Atau negatifnya di tengah juga bisa. Nah, ini kenapa saya taruh negatifnya di bawah? Itu biar nanti kamu nggak rancu di atas sini ya. Kalau ini kamu taruh di atas, biasanya ada kesalahan ketika membuka kurung. Nah, oke. Nah, D, masih ingat D itu diskriminan. Apa? B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, ini kan persamaannya HT itu 16T dikurangi 4T kuadrat. Nah, berarti A-nya berapa? A itu adalah koefisien dari T kuadrat. Nah, negatif 4. B-nya berapa? Koefisien dari T. 16. C-nya konstanta. 0. Berarti Y0-nya adalah sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti 16 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya negatif 4, C-nya 0. Per min 4 kali min 4. Nah, berarti ini 16 kali 16 per 16. Nah, ini bisa disederhanakan sehingga Y optimumnya adalah 16. Nah, Bu, kalau misalkan lupa rumus Y optimumnya gimana? Nggak apa-apa, kamu bisa pakai cara alternatif yang lain, yaitu dengan melalui sumbu simetri. Karena kalau koordinat titik puncak, ini ya, ini kan koordinat titik puncak namanya. Ini koordinat titik puncak. Titik puncak. Kenapa dinamakan koordinat titik puncak? Nah, karena ini kan naik ya, naik serut sampai sini. Nah, setelah sampai sini dia akan turun. Nah, sehingga ini disebut dengan koordinat titik puncak. Nah, koordinat titik puncak itu merupakan pasangan dari sumbu simetri dengan Y optimum. Nah, kamu bisa melalui mencari sumbu simetrinya. Nah, X sumbu simetri kan sudah saya jelaskan ya di nomor 24 tadi. Pakai apa? Min B per 2A. Nah, B-nya berapa? 16 kan? Berarti min 16 per 2 kali A-nya negatif 4. Sama dengan
Negatif 16 per negatif 8 sama dengan berapa? 2. Nah, berarti kan pada saat T sama dengan 2, maka dia mencapai ketinggian yang maksimum. Berarti kita masukkan T-nya ini kita ganti 2. H2 sama dengan 16 kali 2 dikurangi 4 kali 2 kuadrat. Sama dengan 16 kali 2, 32 dikurangi 4 kali 4, 16. Ketemunya 16. Sama ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, kamu terserah yang kamu pahami dan yang kamu ketahui yang mana. Kalau misalkan kamu lupa mencari Y optimumnya pakai ini, ya bisa dengan melalui ini, mencari sumbu simetrinya dulu, terus dimasukkan. Oke, paham ya? Nah, kita lanjutkan soal nomor 26. Ini soal tentang garis dan sudut. Ya, materi kelas 7, garis dan sudut. Nah, diberikan beberapa pernyataan berikut. Nah, ini yang bisa langsung kamu ketahui yang mana? Ya, betul. A-nya bisa langsung diketahui ya. A sama dengan berapa? 37. Kenapa? Karena ini kan sejajar ya. Ini ada 2 garis sejajar kan. Nah, ini ada tanda sejajarnya. Nah, ini kan membentuk huruf Z. Jadi kalau ada 2 garis sejajar, kemudian ada yang membentuk huruf Z begini, ini besarnya sama ya. Dalam berseberangan. Nah, ini dalam berseberangan. Nah, bentuk Z atau N begini. Nah, atau N begini. Nah, itu besarnya sama ya. Atau Z-nya ke sana. Ini juga bisa. Nah, Z-nya ke sana. Ini namanya dalam berseberangan sehingga besarnya sama. Ini tolong diingat-ingat betul karena ini sering keluar ya. Jadi dari sini langsung bisa kamu ketahui bahwa A-nya sama dengan 37. Jadi ini jelas salah karena A sama dengan 37. Nah, untuk mencari B bagaimana? Nah, sekarang B dengan 102 ini namanya saling apa? Berpelurus. Karena ini kan jumlahnya kalau segini 180 ya. Nah, berarti B derajat itu sama dengan 180 kurangi 102. Nah, sama dengan berapa? 78. Nah, ini juga ini salah ya. Ini 1 salah, 2 salah. Oke. Nah, harusnya 78. Ini sudah. Nah, sekarang mencari C-nya bagaimana? Mencari C. Nah, ini kan juga sama ya. Ini kan 102. Nah, ini juga berapa ini? 102. Ya enggak? Ini loh membentuk huruf Z. Ini, ya kan? Ke sini, kemudian ke sana. Nah, berarti ini Z yang ini. Cuman ini tumpul ya. Nah, boleh. Misalkan bentuknya kayak gini, tuh ya. Nah, terus ini kemana? Ke sini, ini ke sana. Nah, tapi kan ini sejajar ya. Nah, sejajar. Sehingga ini sama dengan ini. Nah, ini juga boleh. Ini namanya juga dalam berseberangan. Ya. Nah, berarti kan ini juga 102 kan? 102 derajat. Nah, padahal segini itu 180. Berarti C derajat itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 37 dikurangi dengan 102 derajat. Sama dengan berapa? 41 derajat. Nah, ini benar. Ya. Nah, mencari nilai D-nya bagaimana? Mencari nilai D. 106 ini ya. 106 dengan C dan D. Ini kan ada hubungannya kan? Namanya apa? Bertolak belakang. Nah, berarti 106
itu sama dengan C plus D karena bertolak belakang. Bertolak belakang. Nah, maaf ya kalau tulisannya Ibu jelek sekali. Oke, 106 berarti 106 sama dengan C-nya kan sudah tahu ya, 41 ditambah D. Berarti D sama dengan 106 dikurangi 41. Nah, sehingga kita peroleh D sama dengan 65 derajat. Nah, gitu. Oke. Nah, ini ya yang perlu kalian ingat. Ibu tegaskan, kalau pembentuk huruf Z seperti ini, maka besarnya sama. Ini soalnya diulang-ulang seperti itu terus ya. Tinggal kecermatan kamu dalam melihat soal ya. Kalau misalkan kamu punya cara yang lain, boleh, nggak apa-apa. Misalkan itu lebih kamu pahami, silahkan ya. Oke, soal nomor 27. Ini gabungan dari bangun datar ya. Nah, keliling gabungan bangun datar tersebut adalah berapa? Nah, DEF, CDEF ini adalah bangun apa? Belah ketupat ya, belah ketupat. Jadi sifat belah ketupat itu kan diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Nah, berarti kalau di sini 8, berarti kan ini juga 8 kan? Nah, karena berpotongan tegak lurus, ini memenuhi teorema Pythagoras ya. Nah, untuk soal-soal seperti inilah, maka dibutuhkan pengetahuan tentang triple Pythagoras ya. Kalau kamu hafal triple Pythagoras, terutama triple Pythagoras yang dasar ya, yang sering keluar, itu akan mempermudah kamu ya. Nah, masih ingat kan? Kalau ini 6, 8, berarti ini 10. Nah, triple Pythagoras itu apa sih? Triple Pythagoras itu adalah 3 buah bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras. Nah, bunyi teorema Pythagoras apa? Kuadrat sisi yang terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-siku yang lain. Nah, ini kan sisi terpanjangnya kan DE ya. Nah, sisi terpanjang itu menghadap sudut yang paling besar. Sudut paling besar kan yang ini. Nah, karena ini belah ketupat berarti kan ini sama panjang ya. Nah, kita cek bener nggak? ED sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 64 ditambah 36 sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Nah, triple Pythagoras 8, 6, 10 ini sering keluar ya. Ini merupakan kelipatan dari triple Pythagoras dasar yaitu 3, 4, dan 5. Nah, ini biasanya kelipatannya ya. Oke, ini 10, ini 10. Nah, kemudian FO ini kan panjangnya sama dengan PC kan. Panjang FO sama dengan PC, Ibu PC. Udah nggak viral lagi ya. Nah, 8. Kemudian panjang OC itu sama dengan FP. Ini sama dengan 8, ini sama dengan 6. Ini 6. Nah, berarti ini 8 juga kan? Nah, ini kan sama panjang ya. Nah, ini layang-layang. Ini 8. Nah, berarti ini kan 10. Tadi sudah kita hitung. Nah, AF-nya berapa AF? Nah, kalau kamu hafal kan enak ya, ini tinggal langsung ketemu. Tapi kalau misalnya lupa ya kita hitung saja. AF itu sama dengan akar dari berapa? 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan akar dari
225 ditambah 64. Nah, AF sama dengan akar dari 289 atau 17. Nah, teorema Pythagoras ini juga sering keluar ya, 8, 15, 17. Nah, yang ini sama dengan ini, 17. Nah, berarti kelilingnya ya tinggal kita jumlah saja. Keliling bangun sama dengan, nah yang kita hitung yang di luar ya, yang di dalam FC ini nggak dihitung. Jadi yang kita hitung yang di luar saja ini. Nah, yaitu EF ya, ditambah FA, ditambah AB, ditambah BC, ditambah CD, ditambah ED. Nah, keliling bangun sama dengan, ini kan 10-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya, berarti 4 kali 10 ditambah 17-nya 2 kali 17 sama dengan 40 ditambah 34 sama dengan 74. Nah, ini ya. Jadi harap diingat kalau keliling itu hanya yang di luar saja, yang di dalam ini tidak dihitung. Oke. Nah, gampang ya. Next, nomor 28. Ini juga masih bangun datar ya. Diketahui ADEF persegi panjang dengan panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan FG sama dengan GA sama dengan 6. Nah, ini 6, ini 6, ini 6, ini 6, ini 6. Nah, dari informasi itu kalian bisa memperoleh panjang FE. Nah, FE berapa berarti? FE ini kan 6-nya 3 kali ya, berarti FE itu 18. Kemudian ED-nya berapa? 12. Nah, luas daerah yang diarsir berapa? Luas yang diarsir itu kan sama dengan luas segitiga AGE, ya kan? AGE yang ini ya. AGE. Nah, ditambah luas segitiga BCE. Sama dengan, nah, luas segitiga AGE ini kan alasnya 6 ya. Nah, alasnya kan 6. Tingginya itu yang tegak lurus dengan AGE. Nah, yang tegak lurus dengan AGE itu siapa? Ya, EF kan. Nah, karena di sini ada keterangan ADEF adalah persegi panjang. Nah, berarti luas segitiga AGE itu adalah setengah kali AG kali EF ditambah, nah BCE ini. Nah, ini kan juga segitiga kan? Alasnya siapa? Alasnya BC. Nah, yang tegak lurus dengan BC siapa? ED, sehingga luas segitiga BCE itu adalah setengah kali alasnya BC, tingginya DE. Sama dengan setengah kali AG itu 6, AG 6, EF-nya 18, ditambah setengah kali BC 6, DE-nya 12. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini 3, ini 3. Nah, jadi ini bisa dikeluarkan. Ini kan faktornya sama ya, 3 kali 18 tambah 12
sama dengan 3 kali 18 tambah 12 berapa? 30. Nah, luasnya adalah 90. Dikeluarkan. Jadi kan 3 kali 18 ditambah 3 kali 12. Ini kita gunakan sifat distributif. Ini kan sama ya. Nah, ini saya keluarkan, difaktorkan. Jadi 3 kali 18 tambah 12 gitu. Tapi kalau kamu bingung ya dikalikan biasa aja nggak apa-apa. Nah, gunanya buat apa sih? Ini kan lebih simple ya. Ini kan jadi 30 kan. Jadi kita mengalikannya lebih mudah gitu daripada kamu kalikan 3 kali 18 tambah 3 kali 12 berapa. Lebih simpel ini ya. Jadi kenapa kok harus dikelompokkan itu ya, karena biar lebih mudah menghitungnya saja. Oke, next. Nomor 29. Ada 2 buah kapal A dan B. Ini ya, kapal A, kapal B. Berlayar dari mercusuar M, ini M-nya, menuju ke arah yang berbeda dengan panjang lintasan seperti tampak pada gambar. Jarak kapal A dan B setelah berlayar adalah berapa? Nah, berarti jaraknya kita hitung ya. Kita garis set. Nah, ini sebagai jaraknya kan. Nah, ini sebagai jaraknya. Nah, terus ini biar gampang ini kita tarik ke sini. Set ke bawah. Set. Nah, ini kan siku-siku di sini. Nah, ini kan 1 ya, 1. Kemudian dari sini ke sini berapa? 15. Nah, dari atas ini kan 14 ya. Tapi ini loh jangan dilupakan ada jaraknya ini 2 km. Berarti ini tinggal berapa? 12 kan? Jadi ini tinggal 12. Nah, jaraknya A dan B, berarti AB-nya berapa? Ini kan berarti 16 ya, dari sini ke sini. Nah, ini kan 16 berarti. 16. Nah, berarti kalau saya gambarkan lagi segitiganya, bentuknya jadi begini. Nah, ini A, ini B. Ini 16, ini 12. Nah, kalau misalkan kita mau cara yang simple pakai triple Pythagoras ya. 16, 12. Kita cari bilangan yang ketiga kan. Berapa? Nah, ini kan bisa kita sederhanakan. Dibagi dengan berapa? 4 kan? 16 dibagi 4 berapa? 4. 12 dibagi 4, 3. Nah, di depan tadi kan sudah saya sampaikan ya, triple Pythagoras dasarnya itu berapa tadi? 3, 4, dan 5. Nah, karena kesini itu dibagi 4, berarti kalau mau mencari bilangan yang ketiga, dikalikan dengan 4. 5 kali 4 berapa? 20. Nah, kan lebih simpel ya. Nah, jadi jaraknya adalah 20 yang D. Nah, kalau kamu nggak mau ya boleh saja nyari AB-nya dengan AB sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nanti hasilnya sama ya. Cuman kalau saya lebih suka begini karena saya tidak suka menghitung bilangan yang terlalu besar ya. Merepotkan. Kalau bisa yang sederhana kenapa harus dipersulit kan begitu ya. Jadi tujuan matematika itu kan mempermudah hal yang tampaknya sulit, bukan mempersulit hal yang sebenarnya mudah gitu kan. Nah, the last one nomor 30. Perhatikan gambar susunan kubus berikut. Diketahui panjang setiap rusuk kubus satuan itu adalah 5 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan bangun tersebut. Nah, kalau ini dihitung manual ya. Luas permukaan bangun itu sama dengan, nah kita hitung yang sebelah sana dulu ya. Nah, kita bayangkan yang sebelah sana itu kan berarti bawahnya ada 1, 2, 3 ya, ada 3. 3, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan, ada 6 kubus ya, sisi yang sebelah sana. Yang utuh ada 6, berarti kan 6 kali
Ini misalkan S-nya ya. S itu sama dengan 5 cm. Nah, ini saya tulis dulu S kuadrat. Ditambah sekarang yang dari sebelah sana. Nah, ini kita hitung. Yang diarsir ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali S kuadrat. Ditambah yang belakang, dari belakang. Nah, kita bayangkan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga kan. 6 kali S kuadrat. Ditambah. Nah, sekarang yang dari depan. Yang dari depan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. 6 kali S kuadrat. Ditambah yang sekarang dari bawah. Nah, dari bawah. Ini kan bawahnya ada 3 ya. Kalau kamu bayangkan, bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali S kuadrat. Nah, bawah sudah, sekarang dari atas. Dari atas. Nah, dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tak bunder-bunder. Dari atas. Nah, 6 kali S kuadrat. Sudah 6 belum nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti luas permukaannya adalah 6 kali S kuadrat. Nah, bisa kan seperti itu ya. Sama dengan 6 kali 6 kali S-nya kan 5. Berarti 5 kali 5 sama dengan, ini kan 30. Ini 30. Berarti 9. Mengalikannya gitu juga biar gampang kan. Ya bisa sih 36 kali 25. Tapi kan kalau saya lebih enak begini. 6 kali 5, 30. 6 kali 5, 30. 30 kali 30, 900. Nah, kan lebih cepat ya. Nah, oke. Ya, masih ada satu part lagi yang akan kita bahas. Jangan lupa ya, kalian like dan subscribe akun YouTube ini agar semakin banyak view-nya dan semakin banyak subscribernya. Siapa tahu nanti ada pembahasan soal lagi dari Bu Laksmi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.